Shalom, selamat datang di channel Smart Batu Penjuru di segmen Renungan Singkat. Oh ya, perkenalkan nama saya Sutia sebagai host. Sebagai informasi, di segmen ini siswa-siswi Smart Batu Penjuru akan membawakan renungan singkat Alkitabiah sederhana. Nah, di sini sudah ada adik kita. Sebelumnya yuk kita kenalan dulu. Halo. Halo, Bagaimana kabarnya nih? luar biasa. Oh ya, namanya siapa? Nama saya Cheng Hao, Kelas berapa? kelas 12. Sudah siap? Siap. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan renungan singkat dari Chen Hao. Yeay! Pada saat hari ini saya akan membawakan renungan yang bertema Kasih Karunia Tuhan yang Menyelamatkan. Sebelum saya membawakan renungan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat hari ini saya akan membawakan renungan singkat Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, supaya yang mendengarkan ini bisa menjadi berkat. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, ucap syukur haleluya, amin. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Di saat hari ini saya akan membawakan suatu renungan yang terdapat di dalam Nats Efesus pasal 2 ayat 8-10. Saya akan membacakan renungan yang terdapat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Manusia sejak lahir dari zaman nenek moyang kita ya, Adam dan Hawa, kita sudah berdosa. Di mana atas dosa yang kita lakukan, Tuhan tuh rela mati di kayu salib demi untuk menebus dosa kita sebagai manusia. Coba kita berada di posisi Tuhan, betapa besar kasih-Nya pada kita. Ia disiksa, dicambuk, bahkan difitnah dan sebagainya. Jika bagaimana pada saat itu kita di posisi Tuhan, kita yang patut disalibkan oleh Tuhan, bukannya Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan hidup lagi di dalam dosa, tetapi hiduplah di dalam Tuhan. Dengan darahnya yang mahal dan tercurah yang menebus kita. Jangan menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Jangan membuat Tuhan marah, tetapi serahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan melalui hidup kita yang benar. Ya saudara, Tuhan menciptakan manusia ada tujuan dalam maknanya, di mana untuk memuliakan Tuhan melalui hidup kita dan sikap kita. Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah, atau yang berarti imago Dei, melalui napasnya yang Dia hembuskan kepada kita. Keselamatan yang Tuhan berikan itu dikatakan di dalam ayat yang ke-10 bahwa bukanlah hasil pekerjaan manusia, ayat 8-10, tetapi semua itu adalah pemberian Allah. Arti pemberian Allah itu artinya anugerahnya yang cuma-cuma buat kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maksud kasih karunia sini adalah di mana kasih karunia Tuhan itu dibangun di atas dasar iman. Iman secara umumnya atau kata sederhananya yaitu artinya adalah percaya. Karena imanlah kita diselamatkan. Bukti bahwa Tuhan mengasihi manusia adalah Ia memberikan kita napas kehidupan dan kesehatan hingga saat ini, saudara-saudara kasih. Nah, terus saya akan memberikan 2 poin di sini. Bagaimana respon orang percaya atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada manusia? Yang pertama yaitu melakukan pekerjaan baik. Di ayat 10a dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Maksud dari pekerjaan baik yaitu berbicara tentang pekerjaan baik. Maksud pekerjaan baik di sini adalah kita mau melayani Tuhan melalui cara hidup kita sebagai anak-anak terang. Pekerjaan baik bukan hanya berbicara tentang uang, materi dan sebagainya,
tetapi berbicara tentang melayani Tuhan. Soal melayani Tuhan itu bukan hanya ketika kita menjadi seorang pemimpin pujian, pembawa firman, penyampai pelayan Tuhan, tetapi maksud dari Tuhan kita juga bisa berdoa buat teman kita yang sakit, menolong sesama dan sebagainya. Itu melakukan pekerjaan baik, sebagaimana Tuhan Yesus telah meneladani hidupnya sebagai Tuhan kepada kita. Dia setia, jujur, dan banyak mujizat yang dia lakukan demi untuk manusia. Nah, terus di poin yang kedua, yaitu yang pertama saya katakan bagaimana respon atas kasih karunia Tuhan. Yang pertama dikatakan melakukan pekerjaan baik. Tetapi yang kedua ini yaitu hidup di dalam Tuhan. Di ayat 10b dikatakan bahwa yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran. Kebenaran yang hidup di dalamnya artinya Tuhan tidak mau kita berdosa lagi, tetapi Tuhan menjadikan kita sebagai terang dan contoh bagi lingkungan sekitar. Firman Tuhan berkata kepada kita di dalam surat Paulus, katanya, yang berlalu biarlah berlalu, tetapi sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Artinya bahwa jangan lagi kita ingat-ingat atas masa lalu kita yang begitu suram, yang begitu penuh dengan dosa, bahkan sebagainya, tetapi Tuhan mau kita hidup di dalamnya atas apa yang Tuhan berikan kepada kita sekarang. Tuhan mau kita hidup baru, tidak hidup dalam kedagingan lagi. Banyak orang diberkati. Kemudian, tetapi setiap turut rencana Tuhan tuh, maksudnya Tuhan mau kita hidup dalam rencananya. Tuhan mau kita tuh hidup sungguh-sungguh, mau menjadi Kristen yang sejati. Maksudnya Tuhan tidak hanya kita ingin menjadi seorang yang percaya hanya status Kristen. Jadi sebagai kesimpulannya di saat hari ini renungannya saudara-saudara, bukti bahwa Tuhan mengasihi kita atas kasih karunia-Nya. Tuhan mau yang pertama kita melakukan pekerjaan baik, yaitu melakukan kebenaran, tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi hidup di dalam kasih-Nya melalui firman Tuhan. Kemudian yang kedua, hidup di dalamnya, yaitu Tuhan mau kita terus bertumbuh di dalam iman kita akan pengenalan akan Yesus Kristus. Kita hidup di dalam Tuhan, tidak lagi hidup di dalam kegelapan dan tidak lagi terikat oleh tali dosa. Jadi sekian firman Tuhan atau renungan yang saya dapat sampaikan pada kita saudara-saudara. Semoga renungan singkat kali ini dapat memberkati kita. Baiklah, saya akan menutup renungan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus ya Tuhan, pada saat hari ini saya telah membawakan renungan singkat Bapak, kiranya Engkau berkati Bapak. Semoga yang mendengarkan ini bisa diberkati oleh Tuhan dan berkati hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bisa menjaga firman-Mu dan renungan-Mu. Ucap syukur, haleluya. Amin. Nah, demikian renungan singkat sederhana dari adik kita. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kutipan ayat dan referensi, tolong dikoreksi ya. Silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman, agar kita sama-sama belajar dan membangun diskusi yang positif. Dan jangan lupa bantu channel ini agar lebih berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya. God bless you all. Bye-bye.